Mana sih? Lama banget. Udah tau panas kayak gini juga kan. Kita langsung mulai aja deh. Oke, dari tadi di mana aja? Di blog. Penasaran deh, kepo kamu. Udah. Halo Sobat TV. Halo. Selamat datang di TV Cool Place. Sekarang kita lagi ada di mana? Kali ini kita pastinya lagi ada di tempat yang sangat bersejarah dan banyak akan budaya. Kita lagi ada di Museum Betawi Setu Babakan. Tapi aku sedih, Kak. Kenapa sedih? Kan kita mau seru-seruan di sini. Lihat deh, banyak banget yang pacaran di sini. Mereka so sweet banget. Ya iyalah, karena gitu. Kirain kenapa? Udah kesini nggak perlu sama pacar juga nggak apa-apa, sama temen, sama saudara juga seru. Udah ya kita masuk aja. Bentar. Kalau Sobat TV penasaran, ikutin petualangan kita yuk. Ayo. Selamat datang di Museum Betawi, pusat sejarah dan budaya Betawi yang penuh dengan cerita. Museum ini berdiri sebagai bagian dari upaya menjaga serta melestarikan warisan leluhur di tengah perkembangan kota Jakarta yang semakin pesat. Museum Betawi resmi dibuka untuk umum pada tahun 2017 yang berlokasi di kawasan Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya di zona A. Lokasi ini merupakan bagian dari wilayah perkampungan budaya Betawi yang didedikasikan untuk melestarikan tradisi, seni, dan budaya khas Betawi. Setu Babakan tidak hanya menjadi tempat wisata budaya, tetapi juga simbol identitas masyarakat Betawi di tengah modernisasi Jakarta. Nah, sekarang yuk Sobat TV kita masuk ke museumnya. Oh iya, pertama-tama kita registrasi dulu. Dan ingat, demi menjaga warisan leluhur, kita tidak boleh menyentuh koleksi-koleksi yang dipajang ya Sobat TV. Di ruangan pertama, tepatnya di Galeri 8 Ikon Budaya Betawi, Sobat TV bisa menemukan berbagai ikon Betawi seperti bir peletok yang menyehatkan, kerak telur yang legendaris, batik khas Betawi dengan warna cerahnya, hingga baju sadaria dan kebaya kerancang. Selain itu, ada juga miniatur rumah Betawi loh, dengan memperlihatkan teras yang lebar bernama Amben, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan masyarakat Betawi. Nah, di sebelahnya nggak kalah ikonik nih Sobat TV. Yap, ondel-ondel. Ondel-ondel adalah sosok besar yang sejak dulu dipercaya masyarakat sebagai penjaga kampung dari hal-hal buruk loh. Meski tampilannya sering bikin anak kecil takut, ondel-ondel sebenarnya simbol perlindungan dan kekuatan budaya Betawi nih Sobat TV. Ada yang takut sama ondel-ondel gak nih? Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di sini ada galeri rumah Betawi. Surganya perabotan jadul ala Betawi loh. Mulai dari lemari kayu tempo dulu, meja rias dengan cermin besarnya, perlengkapan makan dari tanah liat, lampu gantung klasik, radio kuno, sepeda ontel legendaris, hingga setrika arang. Aduh, Menvi serasa lagi time travel ke rumah nenek nih. Tapi bayangin deh Sobat TV, zaman dulu lemari kayu sebesar itu isinya apa aja ya? Terus meja rias dengan cermin sebesar itu juga pasti jadi tempat favorit putri Betawi untuk berdandan ya kan? Kalau Minvi sih udah pasti akan foto-foto ala-ala OTD gini. Bukan hanya itu Sobat TV, di lantai yang sama kita bisa melihat aneka makanan dan minuman khas Betawi loh, lengkap dengan animasinya yang keren kayak gini nih. Kira-kira makanan atau minuman khas Betawi favoritnya Sobat TV itu apa? Share di kolom komentar yuk. Di lantai paling atas, ada ruang pameran temporer dengan tema mengikat warna, menjalin makna, yaitu pakaian Betawi dari masa ke masa. Di sini Sobat TV bisa melihat koleksi istimewa, mulai dari pakaian tradisional Betawi sejak zaman prasejarah, batik khas Betawi dan berbagai koleksi busana seperti busana pengantin, busana abang none, dan kebaya. Bagian serunya, Sobat TV yang berkunjung ke sini bisa mencoba mengenakan busana khas Betawi secara gratis loh. Gak cuma seru untuk dicoba, tapi juga jadi momen yang berkesan bareng teman-teman atau keluarga. Ditambah lagi, kesempatan ini bisa jadi cara seru untuk belajar budaya Betawi sekaligus mengabadikan momen bersama orang-orang terdekat. Jangan lupa share foto-foto keren Sobat TV di media sosial ya. Siapa tahu Sobat TV malah jadi terlihat seperti bintang acara Lenong Betawi kan? Ruangan paling terakhir yaitu Galeri Pengantin Betawi. Di sini kita seperti diajak langsung melihat tradisi pernikahan adat Betawi yang penuh dengan makna. Mulai dari pakaian pengantin pria dan wanita yang syarat dengan warna cerah dan detail yang menawan. Keketinggalan juga
Ada hantaran ikonik seperti roti buaya yang menjadi simbol dari lambang kesetiaan dan kesuburan dalam pernikahan. Selain itu, ada juga alat musik tradisional seperti gambang kromong dan tancidor ini nih. Alat musik ini biasanya sering ada di acara-acara penting adat Betawi loh, Sobat TV. Nah, gimana? Seru banget kan jalan-jalan walaupun cuma sama teman-teman doang? Iya sih, tadi juga aku habis keliling-keliling terus ngeliat ada projection gitu. Tapi aku bakal kesini lagi sama calon pacar aku sih. Elah, masih aja ngomongin pacar. Ngomong-ngomong ya, masih penasaran nih aku sama semua yang ada di dalam museum ini. Gimana kalau kita tanya ke yang udah paham aja tentang. Iya, mau kakaknya aja kali ya? Yuk kita tanya aja. Ayo Sobat pilih. Halo Sobat TV. Nah, pas banget nih kita lagi sama Kak. Aura. Halo Kak Aura. Jadi Kak Aura di sini adalah tour guide dari Museum Betawi Setu Babakan. Halo Kak, nama saya Rafa dan saya bersama teman saya Alia. Kita mau ngapain sih Alia? Aku mau nanya nih Kak, tentang sejarah di Museum Betawi ini, terus sama ada gak cerita-cerita menarik di sini? Baik, untuk sejarah perkampungan budaya Betawi ini, pertama pembangunannya itu oleh Bapak Sutioso. Nah, dibangun pada tanggal 20 Januari 2001, kemudian dilanjut oleh Bapak Sutioso. Dan Museum Betawi ini sendiri baru dibangun ini tahun 2017 dan dibuka untuk umum gitu. Lalu di sini biasanya ada gak sih kayak aktivitas atau acara budaya yang bisa kita nikmatin sebagai pengunjung? Untuk acara tersendiri biasanya kita acaranya ini di akhir pekan antara hari Sabtu atau Minggu, itu biasanya ada kegiatan-kegiatan reguler seperti pertunjukan Betawi gitu, kayak ada penampilan gambang kromong, kemudian ada tari-tarian Betawi juga, dan ada lenong seperti itu. Oh, berarti kayak tadi yang di luar ya, di luar tuh. Oh, ada pencaksilat juga dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk koleksi nih Kak, koleksi di sini itu ada gak sih kayak benda unik atau yang langka yang jadi daya tarik? Untuk yang langka biasanya itu ada koper yang terbuat dari besi, kemudian ada kerekan timba. Kerekan timba itu yang untuk mengambil air di dalam sumur, kemudian ada yang namanya setrikaan arang gitu. Keren juga ya. Oke. Oh iya, terus dari beberapa artikel juga kan disebutkan tuh kalau budaya Betawi banyak dipengaruhi dari budaya luar, seperti budaya Tionghoa, Arab, Belanda dan lainnya. Itu benar apa enggak? Itu benar, bisa dilihat tersendiri juga dari pakaian Betawi tersebut itu bercampur dengan budaya Cina dan budaya Arab. Nah, budaya Arabnya ini bisa teman-teman lihat lewat pakaian pengantin laki-laki itu memakai jubah serta gamis di dalamnya gitu. Dan untuk budaya Cinanya bisa dilihat dari motifnya itu bermotif naga serta warnanya berwarna merah seperti itu. Aku mau nanya lagi, kalau di sini tuh koleksi yang ditampilin itu ada yang replika gitu gak sih? Sebagian besar koleksi yang ada di dalam Museum Betawi ini asli, tapi sebagian juga ada yang replika yang digunakan untuk melengkapi warisan budaya. Untuk yang selanjutnya nih Kak, gimana sih cara ngelestariin tuh kayak koleksi-koleksi yang ada di sini dari biar kayak tetap ada gitu dan tetap terjaga dari tahun ke tahun? Cara melestarikannya paling dengan kebersihannya itu secara rutin ya Kak, harus diperhatikan juga. Kemudian dan ada digitalisasi untuk mendokumentasikan koleksi tersebut gitu. Terus ada nggak sih sejarahnya ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi itu? Ada. Jadi tuh dulu biasanya ondel-ondel ini diletakkan di depan teras rumah warga yang fungsinya untuk menolak bala ataupun menolak musibah. Tapi zaman sekarang ini biasanya ondel-ondel digunakan untuk sarana hiburan. Nah, dijadikan juga ikon budaya Betawi yang melambangkan keberagaman serta kemasyarakatan seperti itu. Kalau yang di Setu Babakan nih Kak, kakak ada gak rekomendasi makanan gitu? Untuk rekomendasi makanan pasti ada di Rumah Makan Betawi gitu. Oh gitu ya. Biasanya tuh yang populer gitu apa sih Kak? Populernya paling ada selendang maya, Kang, terus ada kerak telurnya, itu kerak telurnya wajib dicoba pasti. Itu Betawi. Ya, soto Betawi juga ada. Betul, itu paling enak ya kalau biasanya. Iya. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan paling terakhir nih. Di era teknologi saat ini,
Kan banyak tuh budaya yang masuk dan semakin ngedominasi. Ada nggak sih tips atau pesan untuk anak-anak muda agar mau belajar sejarah Indonesia? Khususnya sejarah Betawi ini. Tentunya ada. Nah, itu dengan cara lebih belajar lagi, mungkin belajarnya yang bisa hal-hal menariknya dari menonton film-film Betawi, kemudian mendengarkan musik-musik Betawi dan ikut menari tari-tarian Betawi gitu. Oh. Oke Kak, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Kasih juga Kak atas jawaban. Dadah. Wah, ternyata sejarah Betawi seru banget ya. Banyak filosofi-filosofi kehidupan yang bisa kita petik loh. Setuju banget. Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur. Meskipun budaya baru terus masuk, bukan berarti kita melupakan sejarah. Ada banyak cara untuk ikut melestarikan budaya. Misalnya dengan ikut belajar tarian tradisional, mengenakan pakaian adat, atau sekedar mengunjungi museum seperti ini. Dengan langkah kecil tersebut, diharapkan budaya kita tetap dikenal oleh generasi mendatang. Burung tuh terbang ke sawah. Cakep. Ada tikus langsung dilahap. Cakep. Petualangan tadi seru dan wah. Ayo kita cari makanan yang mantep. Keren banget. Ayo. Aku juga punya dong. Gimana tuh? Ikan tongkol di bawah akil. Cakep. Ada kucing langsung ditangkap. Cakep. Tuh tukang kerak telur udah manggil-manggil. Cakep. Nyak kita makan sambil lihat danau yang cakep. Bisa aja sini. Setelah puas belajar sejarah Betawi, saatnya kita mencicipi kuliner khas Betawi. Yuk Sobat TV. Nah, jajanan-jajanan ini berada tepat di sepanjang danau Setu Babakan. Sobat TV bisa menikmati suasana pinggir danau sambil mencicipi aneka jajanan tradisional yang ada di sini. Di sini, jajanan tradisionalnya nggak cuma enak, tapi juga ramah di kantong. Contohnya, kerak telur ini harganya cuma 20.000 per porsi loh. Serunya lagi, Sobat TV bisa lihat proses pembuatannya yang langsung dimasak di atas tungku arang gini. Campuran telur, beras ketan, dan ebi diaduk rata lalu dimasak di wajan tanah liat. Wah, aromanya menggugah selera banget. Rasanya juga gurih, terutama bagian pinggirnya yang crispy. Aduh, favorit banget deh pokoknya. Eits, gak hanya kerak telur aja nih Sobat TV. Di sini juga ada es lendang mayang yang manis dan segar seperti ini nih. Dan seporsi ini hanya 10.000 aja loh. Pas banget dinikmati sore-sore gini sambil lihat pemandangan danau di depan sana. Rasanya bikin hati adem deh. Di sepanjang danau Setu Babakan ini juga lengkap banget pilihan makanannya. Ada soto Betawi, laksa Betawi, toge goreng, biar peletok, dan masih banyak lagi. Wah, kalau dihitung-hitung butuh perut ekstra nih buat nyobain semuanya. Setelah puas makan, yuk kita lanjutkan petualangan ini dengan bersantai menikmati suasana danau. Dengan menggunakan bebek-bebekan gini, cocok banget deh. Ditambah lagi kalau kita bareng temen, keluarga, atau pacar. Makin seru banget kan? Menikmati angin yang sepoi-sepoi gini udah paling pas buat refreshing sebentar dari sibuknya dunia. Sebelum pulang, jangan lupa borong-borong oleh-oleh khas Betawi di toko-toko sekitar ya. Mulai dari batik, kerajinan tangan yang cantik, hiasan rumah, hingga cemilan-cemilan lezat yang ada di sini. Cocok banget kan buat oleh-oleh keluarga di rumah atau sekedar jadi kenang-kenangan bareng temen. Nah gimana Sobat TV, seru banget kan petualangan kita hari ini? Tadi kita habis belajar sejarah di Museum Betawi, terus juga habis jalan-jalan di sekitar sini, habis makan makanan enak. Terus juga tadi aku ngeliat ada kayak mainan wisata gitu, bebek-bebekan. Nah, bener banget tuh Sobat TV. Jalan-jalan ke sini gak akan bikin kalian nyesel. Betul banget. Sekian dulu ya petualangan kita kali ini di Museum Betawi Setu Babakan. Sampai jumpa di Heavy Goes to Pass berikutnya. Bye-bye. Kayaknya enak banget tuh. Bagi dong.